Aku pernah berpikir bahwa hidupku sudah teratur sempurna, seperti jalan tol yang lurus tanpa tikungan berbahaya. Aku, Andi, pria berusia 32 tahun, tinggal di sebuah kompleks perumahan sederhana di pinggiran Jakarta, bekerja sebagai pegawai bank yang stabil, punya istri yang penyayang meski pernikahan kami lebih seperti kebiasaan daripada gairah, dan anak kecil yang lucu. Tapi semuanya berubah pada suatu sore yang biasa saja, ketika tetangga sebelah memintaku mengajari anaknya mengemudi. "Rai mau ujian SIM besok, Mas Andi. Bisa tolong ajari dia sebentar," kata Bu Sari, ibunya, dengan senyum memohon. Aku mengiyakan tanpa pikir panjang. Rai, anak tetangga itu, baru 18 tahun, baru lulus SMA, dan akan kuliah di Universitas Negeri di Bandung. Dia tinggi, kurus, kulitnya sawo matang khas anak Jakarta, matanya selalu menghindar saat bertemu denganku di depan rumah. Aku tahu dia pemalu, jarang bicara, tapi sopan. Hari itu aku naik ke mobil tua kami, sebuah Anasiler, dan Rai duduk di kursi pengemudi. "Santai saja, I." Pelan-pelan kataku sambil tersenyum, mencoba membuatnya rileks. Tapi begitu mobil mulai bergerak, tangannya gemetar di setir. Aku pegang tangannya sebentar untuk membantunya mengarahkan, dan saat itu, sesuatu menyentuhku dalam-dalam. Kulitnya hangat, jari-jarinya panjang, dan detik itu terasa terlalu lama. Aku tarik tanganku cepat, tapi hati ini sudah bergetar. Kenapa? Aku sudah punya keluarga, hidup normal, tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini. Tapi Rai, dia berbeda. Setiap kali dia salah injak rem, dia tertawa gugup, dan tawanya itu seperti musik yang lama kutahan di dada. Sesi pertama berakhir dengan baik. Dia berhasil mutar balik di ujung jalan kompleks tanpa mati mesin. "Terima kasih, Mas Andi," katanya pelan, matanya tak berani menatapku lama. Aku balas senyum, tapi dalam hati aku gelisah. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku ingat sentuhan tangannya, aroma sabun murah yang menempel di bajunya, dan senyum malu-malu itu. Aku bertanya pada diri sendiri, apa ini hanya rasa kasihan pada anak tetangga? Atau ada yang salah dengan diriku? Aku pernah dengar cerita-cerita tentang pria yang menyukai sesama, tapi itu jauh, di dunia lain, bukan di hidupku yang sederhana ini. Keesokan harinya, Rai datang lagi. "Mas, boleh lanjut?" tanyanya di depan pintu. Aku mengangguk meski istriku sedang di dapur, curiga sedikit tapi tak bilang apa-apa. Kami keluar lagi, kali ini ke jalan raya yang lebih sepi. Rai sudah lebih percaya diri, tapi masih sering salah gigi. Aku duduk di sebelahnya, mencium bau keringat muda yang segar, dan hati ini semakin kacau. Saat dia parkir di pinggir sawah kosong untuk istirahat, dia tiba-tiba bilang, "Mas Andi, aku takut gagal ujian besok. Tapi lebih takut lagi kalau aku salah jalan dalam hidup." Kata-katanya ambigu, tapi aku merasa dia bicara bukan hanya soal mengemudi. Aku diam, tak tahu harus jawab apa. Dalam hati aku berperang, ini salah, Andi. Kamu sudah punya istri, anak. Tapi kenapa tatapan Rai membuatku merasa hidup kembali setelah bertahun-tahun mati rasa? Sesi itu berakhir dengan diam yang berat. Aku pulang berbohong pada istri bahwa capek kerja. Malam itu aku mimpi tentang Rai, mimpi yang membuatku bangun dengan rasa bersalah yang membakar. Hari ketiga, hujan turun deras. Kami tetap latihan di dalam kompleks, mobil bergerak pelan di tengah genangan air. Rai semakin dekat, bahunya hampir menyentuhku setiap kali pindah gigi. "Mas, kenapa Mas diam saja hari ini?" tanyanya tiba-tiba. Aku tersentak. "Tak ada apa-apa," jawabku cepat. Tapi dia tak puas. Saat mobil berhenti di garasi kosong tetangga, dia mematikan mesin dan menatapku lama. "Aku tahu Mas merasakan yang sama," katanya pelan, suaranya gemetar. Aku terkejut. Apa yang dia maksud? Tapi sebelum aku jawab, dia pegang tanganku lagi, kali ini bukan untuk setir. Sentuhannya lembut, penuh harap.
Hati ini berontak, tolak dia, Andi. Ini dosa, ini salah di mata masyarakat, di mata keluarga. Tapi aku tak bisa. Aku biarkan tangan itu bertahan dan saat itu aku tahu hidupku tak akan sama lagi. Rai, anak tetangga yang polos, telah membuka pintu yang selama ini kukunci rapat di hatiku. Pagi itu ujian SIM Rai berjalan lancar. Dia lulus dan keluarganya bahagia. Bu Sari datang ke rumahku membawa kue, mengucap terima kasih berulang kali. Mas Andi hebat sekali mengajarnya, katanya. Aku tersenyum paksa, tapi dalam hati aku takut. Sejak sentuhan di garasi itu, kami tak bicara lagi soal itu, tapi setiap kali bertemu di jalan, tatapan kami penuh rahasia. Rai semakin sering datang, alasan belajar ini itu, tapi sebenarnya untuk bersama. Suatu malam, istriku pergi ke rumah orang tuanya membawa anak kami. Rumah sepi. Rai mengetuk pintu, bilang mobilnya mogok, minta tolong cek. Aku tahu itu bohong, tapi aku buka pintu lebar. Kami duduk di teras, bicara tentang kuliahnya di Bandung. Aku tak mau pergi jauh, Mas, katanya tiba-tiba, suaranya bergetar. Karena aku tak bisa jauh dari Mas. Kata-kata itu seperti petir di hati yang sudah gelap. Aku tahu ini saatnya. Rai, ini salah. Aku sudah berkeluarga. Masyarakat di sini. Mereka tak akan mengerti. Tapi dia mendekat, matanya basah. Aku tak peduli, Mas. Sejak pertama Mas ajari aku mengemudi, aku merasa Mas yang ku mau. Bukan cewek-cewek di sekolah. Hanya Mas. Pengakuan itu menghantamku keras. Aku ingat masa kecilku saat aku memendam rasa yang sama pada teman, tapi kutekan dalam-dalam karena takut. Di Indonesia ini, di kampung halaman kami yang religius, pria mencintai pria adalah aib besar, dosa yang tak termakan. Keluarga akan malu, tetangga akan mengucilkan. Tapi di depan Rai, semua itu terasa kecil. Aku peluk dia pelan pertama kalinya dan air mata kami bercampur. Malam itu kami bicara panjang. Rai cerita bagaimana dia sadar orientasinya sejak bagaimana dia takut memberitahu siapapun, termasuk ibunya yang saleh. Aku takut kehilangan Mas kalau aku pergi ke Bandung, katanya. Aku cerita tentang pernikahanku yang hambar, tentang bagaimana aku menikah karena tekanan keluarga, bukan cinta sejati. Aku tak pernah merasa hidup sampai ketemu kamu, bisikku. Tapi realita menyusul cepat. Keesokan harinya istriku curiga. Kenapa Rai sering ke sini akhir-akhir ini, tanyanya. Aku bohong, bilang bantu belajar. Tapi hati ini semakin berat. Aku tahu ini tak bisa lama. Rai akan pergi kuliah, aku harus kembali ke rutinitas. Tapi setiap malam kami curi waktu bertemu di mobil tua itu, bicara, pegang tangan, tanpa lebih karena kami takut melanggar batas. Konflik dalam diriku semakin ganas. Aku cinta Rai, cinta yang dalam, yang membuatku merasa muda lagi, tapi aku juga cinta keluargaku. Anakku masih kecil, bagaimana kalau dia tahu ayahnya seperti ini? Masyarakat di kompleks ini, gosip cepat menyebar. Satu kali, tetangga melihat kami keluar malam-malam, dan bisik-bisik mulai terdengar. Rai semakin berani. Dia bilang ingin kami kabur bersama, ke kota lain, mulai baru. Kita bisa hidup bahagia, Mas. Di Jakarta besar ini, pasti ada tempat untuk kita. Tapi aku takut. Aku pria dewasa, punya tanggung jawab. Tunggu aku pisah dulu, kataku, meski tahu itu sulit. Di budaya kami, cerai adalah noda, apalagi alasan seperti ini. Suatu sore, kami bertengkar pertama. Rai marah karena aku tak kunjung bilang pada istri. Mas takut saja. Mas tak benar-benar cinta aku, teriaknya di mobil. Aku diam, hati hancur. Dia benar. Aku takut kehilangan segalanya. Malam itu aku minum sendirian, menangis dalam diam apa yang kulakukan ini.
Merusak hidup orang lain demi rasa yang baru kusadari. Tapi cinta ini semakin kuat. Setiap sentuhan Rai menyembuhkan luka lama di hatiku. Aku sadar ini bukan nafsu semata, ini cinta sejati yang tak peduli gender. Tapi bayang-bayang masyarakat, keluarga, agama semakin menekan. Aku tahu, cepat atau lambat, semuanya akan meledak. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang manis. Rai semakin sering datang dan kami semakin dekat. Kami tak lagi hanya bicara, tapi saling menguatkan di tengah rahasia yang semakin berat. Tapi gosip mulai menyebar. Seorang tetangga melihat kami di mobil larut malam dan cerita berputar, Andi sama Rai aneh-aneh tuh. Istriku mendengar dan mulai bertanya tajam. Ada apa sebenarnya dengan anak tetangga itu, katanya suatu malam, matanya penuh curiga. Aku bohong lagi, tapi bohong itu semakin tipis. Hati ini perang terus, aku cinta Rai, tapi melihat wajah anakku tidur pulas, aku tak tega. Rai juga menderita. Dia cerita ibunya mulai curiga karena dia sering keluar malam. Bu, aku belajar kelompok bohongnya. Tapi ibunya, wanita saleh yang rutin pengajian, mulai khotbah tentang dosa besar di akhir aman. Konflik meledak saat Rai hampir berangkat ke Bandung. Dia nangis di pelukanku. Jangan biarkan aku pergi sendirian, Mas. Aku tak kuat. Aku janji akan ikut, tapi bagaimana? Aku harus cerita pada istri dulu. Malam itu aku coba. Sayang, ada yang harus kubicarakan, kataku gemetar. Tapi melihat dia sibuk masak untuk anak, aku mundur lagi. Penakut, Andi. Kau penakut. Kemudian pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman Rai di sekolah, yang diam-diam cemburu karena Rai dekat denganku, menyebar foto kami di mobil, foto candid saat kami pegang tangan. Foto itu sampai ke grup WhatsApp. Besok paginya, rumahku didatangi tetangga. Benarkah ini, Mas Andi? Astagfirullah, dosa besar, kata mereka. Istriku melihat foto itu, dan dunia runtuh. Dia menangis histeris, lempar barang. Kamu. Dengan anak tetangga. Laki-laki. Ya Allah, apa kata orang? Anakku bangun, nangis ketakutan. Aku diam saja, tak bisa bela diri. Di seberang rumah Rai juga kacau. Ibunya pingsan saat tahu, ayahnya yang jarang pulang marah besar, pukul Rai. Kamu bikin malu keluarga. Rai lari ke rumahku babak belur. Kami pelukan di tengah kekacauan. Tapi masyarakat sudah menghakimi. Kami dikucilkan, dicaci, bahkan ada yang ancam. Di masjid, khotbah Jumat bicara tentang penyimpangan yang merusak umat. Hati ini hancur berkeping. Ini yang kutakutkan, pengkhianatan dari dunia luar, dari orang-orang yang seharusnya melindungi. Istriku ajukan cerai, ambil anakku. Aku tak mau anakku rusak karena ayah seperti kamu, katanya dingin. Rai dilarang kuliah oleh ayahnya, dikurung di rumah. Kami tak bisa bertemu lagi. Aku sendirian di rumah kosong, menyesali segalanya. Kenapa aku tak lebih hati-hati? Kenapa cinta ini harus begini pahit? Tapi di tengah keputusasaan, Rai telepon diam-diam, Mas, aku tetap cinta Mas. Kita harus kuat. Kata-katanya memberi harap kecil. Aku sadar ini ujian. Cinta kami dalam, tapi dunia tak siap menerima. Setelah badai gosip, hidup terasa seperti neraka. Aku dipecat dari bank karena merusak nama baik, katanya. Keluargaku dari kampung datang, marah, bilang aku gila. Kamu rusak garis keturunan, kata ayahku. Aku diam, tak bisa lawan. Rai lebih parah, ayahnya paksa dia nikah dengan sepupu, bilang itu obat penyembuh. Kamu akan normal kalau punya istri, katanya kasar. Rai menolak, lari dari rumah. Dia datang ke rumahku yang sudah sepi, nangis di pelukanku. Aku tak mau nikah paksa, Mas. Aku mau sama Mas saja.
Kami habiskan malam itu bicara, merencanakan kabur ke Yogyakarta, kota yang katanya lebih terbuka. Tapi uangku habis, pekerjaan tak ada. Konflik semakin dalam. Aku bertengkar dengan diri sendiri setiap malam, apakah ini egois? Merusak hidup Rai yang masih muda. Dia bisa punya masa depan normal, nikah, punya anak. Tapi dia bilang, tanpa Mas, hidupku tak ada arti. Cinta itu membuatku kuat, tapi juga lemah. Kami coba hidup sembunyi-sembunyi. Rai kerja serabutan di bengkel, aku jualan online. Kami sewa kos kecil di pinggiran jauh dari kompleks lama. Di sana, kami bebas pelukan bicara mimpi. Rai bilang ingin kuliah lagi, aku dukung. Tapi masa lalu mengejar. Mantan istriku telepon bilang anakku sakit rindu ayah. Hati ini robek. Aku rindu anakku, tapi tak bisa kembali. Suatu hari, ayah Rai datang ke kos kami bawa preman. Kembalikan anakku, teriaknya. Kami dipukul, Rai babak belur lagi. Aku lindungi dia, tapi kami kalah. Ayahnya seret Rai pulang. Ini demi kebaikanmu, katanya. Aku sendirian lagi, luka isik dan batin. Aku minum, hampir bunuh diri. Tapi ingat wajah Rai, aku bertahan. Ini pengkhianatan terbesar, keluarga yang seharusnya melindungi, malah menghancurkan. Tapi Rai kabur lagi, kali ini ke rumahku. Kita pergi sekarang, Mas. Kemana saja? Kami naik bus malam ke Yogyakarta, tinggalkan segalanya. Di jalan kami pegang tangan erat, tahu ini awal baru, meski penuh risiko. Di Yogyakarta kami mulai dari nol. Kota seni ini lebih ramah, ada komunitas kecil yang paham perjuangan kami. Rai kuliah lagi, beasiswa, aku kerja di KAI kecil. Kami tinggal di kos sederhana, tapi bahagia. Setiap malam kami bicara tentang mimpi, punya rumah kecil, hidup tenang tanpa takut. Tapi konflik lama tak hilang. Keluargaku putus hubungan, mantan istriku tak ingin ketemu anak. Rai juga, ibunya sakit karena malu, ayahnya tak mau tahu. Kami saling menguatkan, tapi hati ini sering sakit. Apa kita salah, Mas? Tanya Rai suatu malam, nangis. Aku peluk dia erat. Cinta tak pernah salah, Yang salah adalah dunia yang tak mengerti. Kami belajar dari komunitas, baca cerita orang lain yang sama. Ternyata kami tak sendirian. Ada banyak seperti kami di Indonesia ini, sembunyi di balik norma ketat. Tapi pengkhianatan datang lagi. Teman baru di KAI yang pura-pura ramah, oto kami mesra, kirim ke keluarga Rai. Ayahnya datang lagi ke Yogyakarta, kali ini bawa polisi, bilang Rai hilang. Kami lari lagi ke Bali kali ini. Hidup nomaden tapi cinta semakin dalam. Di Bali kami temui kedamaian sementara. Pantai seni, orang asing yang tak peduli. Rai semakin dewasa, aku bangga. Tapi aku sakit, stres membuat tubuh lemah. Rai rawat aku, bilang lemas harus sembuh, kita harus bahagia. Konflik puncak saat anakku telepon dari nomor mantan istri. Papa, kapan pulang? Suaranya kecil. Aku nangis, tak bisa jawab. Rai dengar, dia paham. Mas boleh kembali kalau mau. Aku tak egois. Tapi aku tolak. Kamu hidupku sekarang. Kami putuskan bertahan. Tapi masyarakat Bali juga tak selalu ramah. Ada demo kami takut lagi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun sembunyi, kami temukan jalan tengah. Rai lulus kuliah, kerja di Ngoyang dukung hak. Aku ikut bantu cerita pengalaman kami anonim. Kami tak kaya, tapi damai. Keluarga perlahan lunak, Ibu Rai datang diam-diam, minta maaf, peluk anaknya. Mama salah, nak. Mama takut saja. Mantan istriku ingin aku ketemu anak, asal tak cerita detail. Anakku tumbuh paham, bilang ke papa bahagia, aku ikut bahagia. Ayah Rai tak pernah tapi kami tak butuh. Cinta kami selamat dari badai.
Kami tak nikah resmi, tapi di hati kami suami satu sama lain. Di Indonesia yang perlahan berubah, kami jadi bagian kecil perubahan itu. Aku sadar, cinta sejati butuh pengorbanan, tapi worth it. Sekarang kami duduk di teras rumah kecil di Yogyakarta, pegang tangan, lihat sunset. Rai tersenyum, "Mas, terima kasih ajari aku mengemudi dulu." Aku balas, "Kamu yang ajari aku hidup sejati." Hidup tak sempurna, tapi penuh makna. Kami manusia biasa, mencinta biasa, di negeri yang belajar menerima.